Aku nggak percaya sama skill apa yang harus dipunya sih. Harus attitude yang harus dipunya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di segmen obrolan dapur bersama aku Olivia Louis dan Gue Peter. ini adalah suami aku. Mungkin kamu yang udah nonton di segmen obrolan dapur episode 1 kemarin. Jadi kita hari ini mau bahas tentang cheat naik gaji. Ini cocok banget ditonton sama kamu seorang profesional atau juga karyawan di sebuah corporate. Kita akan bahas nih gimana sih cara cepet untuk naik gaji gitu. Gimana? Karena jujur ya, aku kan gak pernah kerja di corporate, baru sekarang nih gitu. Mungkin kalau kamu deh ceritain background kamu, kenapa aku tuh pengen banget kamu ngebahas ini. Background kamu dulu deh, kamu di corporate tuh berapa lama sih? Aku mulai kerja 2009, berarti udah berapa lama tuh? Itu langsung di perusahaan yang satu industri atau beda? Ya di satu perusahaan lah, di oil and gas kan ya, dari 2009 sampai 13 sekarang tahun berarti ya? 13, 14, ya jalan 14 tahun kali ya. Kurang lebih. Iya. Ya 13 tahun lah, 13 tahun. 13 tahun jadi profesional, pindah-pindah sampai terakhir sekarang lah. Oke. Tapi sebelum itu ya, aku mau nanya dulu nih. Kamu kan tadi bilang kan kamu kerja di oil and gas. Itu kamu punya background sebenarnya yang bukan jurusan itu. Gimana sih sebenarnya kamu bisa ada di industri tersebut? Dulu pas kuliah kan di komunikasi. Cita-citanya cuma satu, kerja di daerah Sudirman. Zaman dulu kerja di sini itu kan sampai sekarang juga keren iya, sih. Sebelum ada Citayam Fashion Week. Fashion ya. Week, Dulu Sudirman, pokoknya pinginnya kerja di Sudirman, pinginnya kerja di perusahaan minyak. Karena zaman dulu itu minyak lagi bagus-bagusnya ya? Nggak juga, nggak ngerti juga. Dulu cuma taunya keren aja gitu kan. Kerja di mana? Di perusahaan oil and gas gitu kan. Terus mulai pertama kali kerja di Sudirmannya dapat di daerah Sumitmas, gedung Sumitmas. Cuma di perusahaan credit finance. Jadi ada satu perusahaan credit finance, kalau mau beli furniture atau mau beli alat musik itu kita provide lah buat orang-orang yang nggak punya credit card pasti. 1 bulan kerja, ya syukurnya dipanggil salah satu national oil company, tapi bukan bukan BUMN, perusahaan swasta. Kerja tuh oil and gas, tapi kantornya pas itu masih di Pondok Indah. Kantornya ruko, kaget juga kan. Wah, oil and gas tapi kantornya ruko. Downstream ya? Ya, ternyata memang setelah makin tahu, oh ada ya, ada upstream, ada downstream lah, ada hulu sama ada hilir gitu. Nah, ini di downstream itu apa sih? Biasanya ya hubungannya sama produk jadinya lah, sama perdagangannya dan untuk petroleum atau petrochemical gitu. Udah, ya dari situlah berlanjut terus sampai ke beberapa perusahaan lah. Tapi gitu. selalu di downstream? Selalu di downstream, selalu di oil and gas tapi downstream. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin nih tentang cara cepat naikin gaji gitu atau cheat naikin gaji versi kamu selama 13 tahun kamu berkarir, yang what I know kamu tuh berkarirnya di satu industri, kecuali yang awal banget tadi itu kan juga cuma berapa bulan kan? Cara cepatnya tuh gimana? Karena mungkin kalau aku kan udah tahu ceritanya nih. Kalau dulu kan sayang tuh cerita sama aku pertama kali kerja di perusahaan oil and gas yang pertama ini digajinya berapa? Cuma 1,8 ya? 1,8 juta ya nggak apa-apa. Kita kan nggak ngomongin nominal yang sekarang. Itu kan nominal 14 tahun lalu. Kalau nominal yang sekarang ya jangan diomongin lah. Dari 1,8 juta. Nah, menurut kamu cara kamu sendiri yang udah kamu jalanin gimana bikin gaji itu bisa sampai kayak sekarang? Sering pindah company. Sering pindah company dalam artian ya memang jadinya kelihatannya kayak nggak loyal ya, tapi memang pindah-pindah itu ngebantu sih. Ya walaupun itu bukan satu-satunya cara ya, gitu. Tapi yang aku rasa sih memang pindah-pindah company bikin istilahnya
remunerasi gajinya jadi lebih cepat gitu, akselerasi untuk naik gajinya gitu lebih cepat. Cuma kan harus diingat, pindah-pindah company harus ada yang kita bisa jual dari diri kita, istilahnya value kita apa ke company yang baru kan. Nah itu dulu memang betul aku gaji 1,8. Dan kamu bilang dulu kamu kerjanya cuma fotokopi dong, ya kan? Iya, awalnya kan karena di oil and gas kita pikir yang penting masuk oil and gas lah ya, gitu kan. Ternyata kan memang bersaingnya dengan mungkin lulusan-lulusan dari engineering, dari kampus-kampus yang unggulan lah, gitu kan, negeri unggulan kayak di Bandung ada, atau di Depok, atau yang di Jogja, gitu kan. Atau lulusan luar negeri. Nah, aku spesifik lah gitu ya, biasanya engineer. Iya, biasanya sih gerbong-gerbongan. Kalau bosnya dari mana, biasanya semuanya sama tuh. Tapi itu kan biasanya kalau di swasta doang dong. Kalau multinasional biasanya nggak kayak gitu dong. Sama aja, Oh, ya? sama aja sih. Itu biasa emang udah ikatannya lah gitu. Nah, aku kan dari kampus swasta lah ya, kampus swasta, ilmu komunikasi pula. Iya, tetap kampus yang bagus sih menurut aku ya, untuk jurusannya gitu. Cuman ya pas itu mulai dari bawah ya. Maksudnya dalam artian fotokopi, ngerjain administrasi, scan dokumen, bikin invoice, bikin surat jalan gitu kan. Sampai memang pada saat itu di satu titik memang sempat mikir kayak, gua kuliah tinggi-tinggi, kerja gini amat gitu kan. Ya pas itu ya jalanin aja terus. Untungnya ketemu orang-orang baik lah. Maksudnya ketemu senior-senior yang cukup mensupport lah. Dia bilang lu harus punya branding, lu harus punya positioning di perusahaan ya. Ini kan internal ya perusahaan gitu kan. Dulu kan nggak ngerti gitu. Maksudnya gimana caranya supaya bisa promosi, bisa naik gaji dan macam-macam lah gitu. Jadi yang aku lakuin dulu ya, setiap kali dikasih kerjaan apa, walaupun aku belum ngerti, aku bilang ya oke, gue kerjain gitu. Pokoknya kerjaan apa, misalnya kan dulu ini perusahaan lumayan punya banyak unit lah, bisnis unitnya banyak. Jadi ini si yang A minta tolong ini, lu mau nggak? Oh iya boleh, jalanin gitu, jalanin. Jadi ada beberapa perusahaan lah dulu pas itu, mungkin 3 perusahaan yang pekerjaannya kecil, maksudnya administrasi atau apa, atau cuma bikin nyatet petty cash macam-macam lah. Cuma dari situ akhirnya kenal semuanya kan, semua leadernya kenal. Ya karena dulu juga belum nikah, terus ya udahlah kerja sampai malam. Maksudnya ya udah kerja aja gitu kan. Kenal-kenal sama orang-orang di luar, eksternal. Ya akhirnya dari situ berkembang tuh, mulai megang yang lebih besar gitu kan. Dan beruntungnya mungkin pas itu ada kesempatan lah gitu, mereka buka perusahaan di Singapura. Yang lucunya aku belum bisa bahasa Inggris sebenarnya. Cuma nekat aja gitu, modalnya nekat sebenarnya. Modal nekat. Nggak ada tuh kalau orang bilang, ingin jadi direktur, nggak ada gitu. Cuma nekat aja, cuma pengen kerja lebih aja. Pengen kayak orang lain gitu, pengen kayak leader kita gitu kan. Misalnya tiap pagi tuh aku lihat tuh bosku kayak gimana, atau misalnya senior tuh kayak gimana cara mereka ngomong sama orang, ketemu sama orang, atau bahkan di internal juga gitu. Ya udah akhirnya berkembang dari situ. Mereka buka di Singapura, aku ditunjuk jadi operation ya pas itu. Nggak ngerti juga operation itu apa. Dulu karena bahasa Inggris juga kurang gitu bagus, tiap kali telepon nih misalnya sama orang counterpart di Singapura, pasti aku bilangnya, kalau misalnya aku udah nggak ngerti ya, aku bilangnya kayaknya networknya nggak bagus deh, bisa nggak lu email gitu. Ya udah nanti dia email, baru tuh aku Google Translate, kalau nggak kamus.net zaman dulu ya, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Ya udah mulai kayak gitu terus ya, tapi ketemu orang-orang baik lah gitu, ketemu orang-orang baik dari bank, dari pemilik kapal, dari operation. Orang baik, jadi ketemu orang baik juga. Ya, amin, mudah-mudahan gitu ya. Yang pasti sih ketemu orang-orang yang mau bantu lah pas itu. Jadi akhirnya paham tuh cara kerjanya gimana. Terus ada satu senior di perusahaan itu dulu bilang ke aku,
lu harus masterin sesuatu, punya positioning. Masterin sesuatu. Jadi dalam artian kalau orang mau nanya, misalnya lu master soal A, orang mau nanya soal A, pasti ke lu, walaupun background lu bukan A, gitu. Jadi dia selalu bilang lu harus deep dive sama satu bidang lah. Awalnya dari situ dulu. Terus ada satu senior juga tapi eksternal party, pas itu ngomong ke aku, trader senior lah, udah tua. Dia tanya aku mau jadi apa lu? Ya mau jadi kayak lu lah, jadi trader misalnya gitu, jadi sales Ini atau pernah ketemu bukan sih? enggak, ini udah lebih lama lagi, nggak tahu mungkin udah tua banget sih, gitu kan, nggak pernah ketemu lagi. Terus dia bilang ya, lu kalau mau di depan, sales itu kan nomor satu di depan, front line, lu harus ngerti dulu belakangnya nih, ngerti. Jadi nggak apa-apa lu sekarang ngurusin administrasi, operation, itu kan hal-hal belakang, hal-hal kecil lah. Administrasi misalnya cuma nyimpen dokumen, ternyata itu penting gitu loh, karena bukan cuma nyimpen, lo harus baca juga bener nggak semuanya, kan kontraknya bener nggak dan segala macam lah. Nah itu dijalanin deh, sadar nggak sadar aku jalanin lah istilahnya, dan itu membuat aku jadi paham. Baru 2015 lah di perusahaan yang baru, setelah pindah di perusahaan baru, jadi akhirnya jadi frontline atau jadi sales lah. Tapi udah punya sedikit ilmu lah terus gitu kan, untuk ngobrol sama customer atau calon customer ataupun counterpart lah, siapapun itu. Ini masih di perusahaan yang sama? Enggak, udah di perusahaan yang berbeda kan, 2015. Yang kedua kan, itu udah sama Enggak, aku. itu bukan kedua. Itu 2015 perusahaan ke Oh, pas kita nikah tiga, dong? iya. Yang tiga apa yang keempat nih? Ketiga. Yang Jepang atau yang Inggris? Yang Inggris. Yang Inggris kan? Iya. Nah itu rezeki Yang UK, ya. pas kita nikah ya sayangnya. Yang UK maksudnya perusahaan multinasional oil and gas UK tapi downstream juga gitu. Ya gitu, ya kalau ditanya cheatnya apa, ya pindah-pindah gitu. Tapi pindah-pindah juga bukan pindah karena berantem ya gitu. Iya. Bukan pindah karena nggak suka sama perusahaannya, atau bukan pindah karena gue digaji kurang nih, enggak. Tapi pindah karena memang mungkin ya, kalau aku lihatnya lu udah ready sama next step. Kebetulan opportunity-nya, kan banyak orang bilang opportunity kalau ketemu kesiapan kita, jadinya ya bisa sukses kan. Jadi intinya ya bersyukurnya selama karir ketemu semua nih, ketemu terus gitu. Jadi ya salah satunya harusnya cheatnya jangan, kan orang bilang jangan nyaman. Kalau kerja udah nyaman, kalau pindah nanti orang baru lagi. Jangan nyaman, terus kamu sama aku jangan nyaman maksudnya? Ini kan pekerjaan, konteksnya pekerjaan, konteksnya profesi. Suami kan bukan profesi, gimana sih? Ya intinya gitu, jangan nyaman, maksudnya nyaman dalam artian, udah enak nih, temennya enak, gajinya enak, terus bonusnya tapi kan enak. sebenarnya, kan aku tahu perjalanan kamu pindah juga dari beberapa yang terakhir itu kan aku menemani kamu kan, kita sudah bersama selama itu gitu, dari tahun 2012 kita juga nikah dulu. Tapi kan ya tetap dong ada faktornya, memang karena ditawarinnya juga lebih bagus, kalau as a itu kan, benefit atau misalnya itu kan teknik negosiasinya, gitu. Itu kan negosiasinya kita. Terus kan kita lihat peluangnya. Setiap pindah kan, ya ada sesuatu hal lah yang mungkin kalau diceritain panjang banget gitu kan. Yeah. Tapi kenapa bisa pindah itu udah pasti lebih besar daripada kalau kita stay di satu company terus-terusan. Kecuali lu shining star banget lah, atau lama banget di satu perusahaan, akhirnya bisa mencapai posisi tertentu lah gitu, bisa direktur atau apapun itu lah. Nah, tapi kan kalau stay misalnya butuh waktu 15 tahun gitu. Nah dulu aku pernah, soalnya 2013 itu ditawarin satu perusahaan FMCG terkenal lah, yang sahamnya terus disebut sama semua yang lagi turun edukator sahamnya. ya kan. Itu beli perusahaan yang pasta giginya kita punya. Ya dulu itu aku diterima di situ sebagai asisten manajer lah. Ya gitu, udah pacaran waktu itu. Udah. Posisi aku pada saat di kantor yang lama ya mirip-mirip lah, supervisor atau koordinator dulu sebutannya. Pengen pindah nggak? Pengen. Perusahaan gede banget ini juga. Dan dulu beberapa senior di perusahaan itu, perusahaanku yang tempat aku kerja bilang, semua orang butuh pasta gigi, Pit.
tapi belum tentu semua orang butuh BBM. Pas itu kita distribusi BBM kan. Cuma aku pikir-pikir, pertanyaan aku ke HR-nya si perusahaan FMCG ini satu doang, ada berapa banyak asmen di perusahaan ini? Kalau nggak salah dia jawab ada sekitar 200 atau 500, aku lupa. Pokoknya ratusan lah. Terus aku bilang, berapa lama untuk satu asmen naik ke level manager? Dia bilang butuh waktu 5 tahun kalau lu bagus banget. Kalau lu perform banget, lu dapat 5 tahun. Bisa lebih dong berarti kan. Nah, pada saat itu aku balik ke perusahaan tempat aku kerja, negosiasi sama bosku, kan dia tanya maunya lu apa gitu. Untuk lu stay di sini lu mau apa gitu. Aku nggak bilang gaji, aku nggak bilang apa-apa, karena gaji so-so lah, mirip-mirip naik tapi nggak banyak. Cuma aku minta aku dijadiin level lebih tinggi dari sekarang. Akhirnya dibikinkan satu departemen, aku jadi manajernya lah, singkat cerita gitu. Terus setelah itu apa? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, aku cari kerjaan lagi yang satu level. Ya pas itu aku kan asmen lah, atau koordinator atau supervisor, jadi manajer. Setelah 6 bulan, aku cari kerjaan lagi yang di market ya, di luar sana, yang levelnya manajer juga, gitu. Akhirnya dihargain sesuai di market lah gitu. Walaupun di sini aku jadi manajer, cuma gajinya nggak sesuai lah gitu, menurutku ya. Tapi kan ya menurutku begitu. Nah itu, jadi hal-hal kayak gitu yang tiap orang beda-beda lah gitu ya. Case-nya mungkin aku cukup beruntung lah, dapat perusahaan yang baru, digaji lebih baik gitu kan, dan tiap kenaikan ya average mungkin 20-30% itu pasti ada, dan secara benefit juga selalu lebih baik lah. Jadi ya pintar-pintar lihat peluang sih. Karena in total kamu 13 tahun berkarir sampai sekarang tuh 6 kali ya? 6 perusahaan? Ya dong? Ya sama yang terakhir ini 6. Iya, 6 yang ya. Nah, jadi sebenarnya nih, kalau menurut dari perjalanan kamu ya, tapi kan memang seperti yang tadi kamu bilang ya, ada juga orang yang misalnya stay bisa juga sampai di posisi atas gitu dengan benefit dan penghasilan yang besar. Kan kita juga ada teman yang kayak gitu kan, ketika gara-gara sekelilingnya keluar, akhirnya cuma ada satu orang nih gitu ya kan, atau ya memang dia juga berkompeten gitu, akhirnya bisa jadi, tinggal masalahnya teman-teman kan mau nunggu atau enggak gitu ya kan. Dan nggak masalah ya, maksudnya stay di satu company lama juga nggak salah gitu loh. Kalau memang dirasa company-nya bisa ngasih work-life balance, terus juga mereka bisa hargain kita, ya nggak masalah ya. Kalau nggak, ntar semua orang pindah-pindah. Karena jalan pindah-pindah nggak buat semua orang juga sih. Betul. Ya mungkin karena kamu memang ya jiwanya seperti itu. Tapi aku mau tanya ya, dari semua itu kenapa orang, karena kan sebelum suamiku juga kan sekarang pindah ke tempat sekarang juga baru 1,5 tahun gitu ya. Pada saat itu juga ada tawaran dari salah satu multinational company juga ya, tapi kan kamu tolak nih. Kira-kira sebenarnya yang aku mau tahu, skill apa sih yang paling penting yang harus teman-teman semua punya gitu, supaya kalau misalnya nih kompetitor lihat kamu tuh kayaknya wah oke nih, misalnya bisa di hijack, atau misalnya sesuai juga nih gaji dengan value kamu, atau memang cocok untuk kalau pindah di jabatannya yang bagus gitu. Aku nggak percaya sama skill apa yang harus dipunya sih, harus attitude yang harus dipunya. Jadi kalau dulu bosku selalu bilang, kalau hire orang, itu dia ada kurvanya tuh, attitude sama skill, atau skill atau attitude. Kalau orang attitude-nya jelek, skill-nya jelek, jangan di hire. Kalau orang attitude-nya bagus, attitude-nya jelek, skill-nya bagus, jangan di hire. Kalau orang attitude-nya bagus tapi skillnya jelek, ya itu bisa ditingkatin kan skillnya. Karena attitude dalam artian mau belajar, terus orangnya juga nggak toxic lah ya, dalam artian ngerasa udah hebat, itu gitu sih, itu yang paling penting sih. Karena aku satu industri ya, jadi lebih banyak pindah itu karena referral orang-orang, dan itu penting gitu. Jadi yang kalau orang bilang ada orang dalam, padahal kan sebenarnya bukan orang dalam kan, karena networking itu tadi. Iya gitu, dan itu dipupuknya lama gitu. Kayak aku ke company yang di 2015, which is company ketiga,
itu udah pingin ke sana itu dari 2010. Kenal orangnya dari 2010 sampai di 2015 awal mereka kontak. Kita lagi perlu orang, lu mau nggak join? Kirim CV deh. Dan itu melalui proses interview ya. Jadi bukan sekedar lu masuk sekarang, masuk gitu, enggak. Ada kandidat-kandidat lain yang mana ya mereka teman aku juga di market ya. Gitu. Jadi ya daripada punya skill bagus, harus terus diasah, dan tiap pekerjaan beda skill. Tapi yang paling penting attitude-nya sih. Aku nggak bilang attitude-ku paling bagus ya, at least mau terus belajar aja itu udah attitude yang bagus kan. Belajar apa ya? Belajar untuk dengerin orang, nggak lebih banyak ngomong daripada dengerin gitu. Karena jadi pendengar itu biasanya lebih susah daripada orang yang bisa ngomong kan. Pasti. Nah, kalau menurutku nih, pertanyaan terakhir yang mungkin sayang kan udah dari tadinya swasta multinasional tiba-tiba kembali ke swasta yang bukan multinasional lagi. Menurut kamu ini tuh udah titik terakhir kamu atau enggak sih? Karena kalau dulu kan kamu kayak pengen lihat, wah ini ada opportunity, oke pindah-pindah. Apakah ini oke? Kayaknya ini nih berlabuh terakhir di sini gitu. Terus ya kira-kira apa yang mau apa yang mau dikejar, karena ya mungkin kita nggak bisa lah ngomongin income di sini ya, tapi peningkatannya juga luar biasa. Luar biasa tuh dalam artian gini ya, karena kan startnya juga dari angka yang sangat kecil 1,8 juta. Beda kalau memang kita yang lulusannya juga misalnya lulusan luar dengan jurusan yang memang sudah kayak spesialis banget gitu di bidangnya, kayak gitu sih kalau menurut aku. Ya tapi nggak kecil juga. Nah, maksudnya pada saat itu compare-nya kebetulan sama teman-teman yang dapatnya lebih besar lah gitu. Jadi kok kecil banget ya gitu. Padahal ya sebenarnya kalau dibilang kecil-kecil banget ya enggak juga lah. Tempat berlabuh terakhir ya nggak tahu juga ya, nggak pernah tahu. Yang pasti siap karir, siap tempat bekerja, arrangement yang ada gitu ya dengan si shareholder atau pekerja atau perusahaan lah gitu kan. Ya itu kan harus ada peningkatannya gitu. Jadi terus masih banyak yang harus dicapai lah gitu kan. Terus harus banyak belajar juga. Nah, sekarang mau multinasional mau lokal sebenarnya sama aja lah sebenarnya gitu kan. Banyak pelajaran yang bisa dipelajarin, tapi yang lebih penting mungkin sekarang lebih bermanfaat buat orang lain lah. Dalam artian betul kita kerja di satu perusahaan. Yang lagi mau aku punya itu mindset, kita kerja di satu perusahaan ngelakuin sesuatu, kita nggak boleh cuma mikirin kita nih, tapi kita mikirin juga orang-orang lain yang kerja di situ juga. Gitu. Karena mungkin setiap tindakan kita, setiap keputusan yang kita ambil bisa aja pengaruh dengan perusahaan secara keseluruhan. Akhirnya bisa jadi ada orang yang kehilangan pekerjaan, mungkin bukan kita ya gitu. Jadi di tempat yang baru ini mungkin karena tanggung jawabnya lebih besar, jadinya pemikiran-pemikiran kayak gitu juga ada gitu. Jadi ya pelajaran baru lagi gitu kan. Kalau dulu ya udah kita sebutnya individual contributor, lalu jadi supervisor kalau punya anak buah, lalu ya mungkin sekarang bisa dibilang lebih memanage secara keseluruhan lah gitu. Karena udah jadi shareholder gitu. Enggak, bukan kayak gitu. Maksudnya mungkin ya bertanggung jawab dengan shareholder gitu kan. Mereka kayak titipin nih, bisa nggak lu manage gitu kan, kayak gitu. Jadi ya tantangannya juga sudah beda sama yang kemarin-kemarin lah. Kayak tadi saya bilang PR-nya banyak karena memang di situ juga ya ada sayang di dalamnya gitulah pokoknya intinya. Pokoknya teman-teman tadi dari pembicaraan kita berdua ada 4 hal yang aku highlight dari insight-nya suamiku. Yang pertama kita harus punya branding juga. Jadi ternyata branding itu bukan cuma harus dimiliki oleh seorang content creator, tapi kita sebagai karyawan juga harus punya branding. Branding itu bukan maksudnya kita bermuka dua ya. Enggak. Bukan itu. Terus yang kedua adalah harus jadi master di suatu hal gitu. Jadi ketika orang nanya sesuatu ya pasti carinya kamu gitu. Jadi perdalam apa yang mau kamu masterin gitu, cari tahu lebih dalam lagi. Yang ketiga attitude.
Jangan lupa karena skill itu bisa diasah, karena siapapun pasti bisa jadi pinter sih aku rasa ya. Tapi attitude itu nomor satu. Karena banyak juga orang sukses yang karirnya berakhir karena attitude-nya yang kurang bagus. Yang keempat adalah networking. Ingat, networking itu bukan kamu kenal sama seseorang yang punya pengaruh misalnya 1-2 hari, terus kamu langsung berharap kamu bisa mendapatkan benefit dari orang tersebut. Tidak seperti itu, karena kita nggak tahu, bisa butuh waktu bulanan, tahunan, ya kayak gitu. Jadi harus butuh kesabaran dan terus maintain. Pokoknya ya jangan pamrih aja ya, dengan sendirinya. Dan jangan lupa sih menurut aku doa, karena sayang itu setiap pindah kerja, sayang itu selalu doa, terus tanya pendapat dan lain-lain gitu. Jadinya bisa sampai ke titik sekarang. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton segmen kali ini, episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Olivia Luis pamit undur diri. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen, terus juga share video ini ke teman-teman kamu. Kalau kamu punya cerita yang sama atau kamu punya cara untuk naikin gaji lebih cepat, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, bye!